Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba belajar kembali materi kelas 10 tentang fungsi eksponen dan logaritma. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu fungsi eksponen. Di bagian pertama kita lihat di sini, yaitu ada pangkat negatif dan 0. Misalkan A anggota bilangan real dan A itu bukan 0, maka yang pertama, jika A pangkat min N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N itu juga sama saja dengan 1 per A pangkat min N. Dan yang kedua, A pangkat 0 sama dengan 1. Sebagai contoh ya, 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Atau jika ada 2 pangkat 2 juga bisa dituliskan dengan 1 per 2 pangkat min 2. Dan jika ada 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya, bilangan berapa saja asal bilangan itu bukan 0, maka jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Sifat-sifat yang selanjutnya dari bentuk pangkat ini harusnya sudah kalian pahami ya, dengan sangat paham gitu ya, karena ini materi kelas 10 dan sering diulang di kelas selanjutnya. Yang pertama, bilangan berpangkat jika dikalikan dengan bilangan berpangkat A pangkat P dikalikan A pangkat Q, itu hasilnya adalah A pangkat P ditambah Q, jadi pangkatnya dijumlahkan. Kalau A pangkat P dibagi A pangkat Q, itu hasilnya adalah A dengan pangkatnya P dikurangi Q. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi, kan sudah jelas dari sini ya, sama saja dengan sifat yang pertama, sifat negatifnya ya, pangkat negatifnya ya. Oke, jika pangkat dipangkatkan, maka hasilnya adalah pangkatnya itu saling dikalikan. Jika ada yang di dalam kurung A dikali B pangkat N, berarti semuanya dipangkatkan dengan N, masing-masing dipangkatkan dengan N. Begitu juga dengan pembagian. Jika pembagian ini dipangkatkan dengan N, maka setiap elemennya juga dipangkatkan dengan N. Oke, biar lebih jelas langsung kita ke contoh soalnya saja. Ini ada beberapa contoh soal yang bisa kita kerjakan. Langsung ke nomor 1. Bentuk A pangkat min 1 B pangkat 2 dibagi C pangkat min 3 dapat dinyatakan dengan pangkat positif menjadi, ya berarti 1 per A dikalikan B pangkat 2 terus dikalikan C pangkat 3, berarti sama dengan B pangkat 2 C pangkat 3 dibagi dengan A. Oke, jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 2. Diketahui fx sama dengan setengah pangkat x min 3. Nilai f min 1 sama dengan, di sini yang diminta adalah x-nya diganti dengan min 1. Jadi f pangkatnya berarti min 1 min 3 ya, berarti setengah pangkat min 4 sama dengan, ya tadi 1 pangkat min 4 dibagi 2 pangkat min 4. Oke, ini nilainya 1 pangkat min 4 nilainya tetap 1, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke ya, dengan contoh ini semuanya paham ya, udah ingat kembali. Nah, kita lanjut ke grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen memiliki bentuk yang sangat mudah dikenali. Grafik ini dapat digambar melalui plot titik-titik pada bidang kartesius, kemudian dihubungkan dengan sebuah kurva mulus. Nah, untuk mengerjakan grafik eksponen ini atau grafik logaritma nanti, itu cara mudahnya dengan kita
langsung uji cobakan saja titik yang ada ke fungsinya biar mudah. Oke, kita langsung ke soalnya. Ini ada grafik fungsi eksponen dengan koordinat yang tersedia adalah 2,16 dan 0,4. Oke, kita uji ke titik 0,4 saja ya. Berarti 4-nya sebagai Y dan X-nya 0. Yang pertama, 4 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1. Apakah betul bahwa 4 itu sama dengan 2 pangkat 1? Ya, ini salah. Yang kedua, Y-nya 4 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 2. Apakah benar 4 itu sama dengan 2 pangkat 2? Ya, betul. Oke, langsung kayak gitu saja, mudah ya. Nah, selanjutnya bagian yang kedua yaitu fungsi logaritma. Logaritma ini kebalikan dari perpangkatan ya. Jadi bisa kita tuliskan G log A sama dengan X. Ini hanya jika G pangkat X sama dengan A. Atau bisa ditulis juga bahwa A sama dengan G pangkat X. Sama saja ya. G log A sama dengan X berarti bisa dalam bentuk perpangkatan bisa kita rubah menjadi A sama dengan G pangkat X. Nah, sifat-sifat logaritma yang bisa kita pahami, kita ulang kembali, kita ingat lagi bahwa G log G jika angkanya sama berarti nilainya sama dengan 1. Jika ada yang bentuknya perkalian di belakang log, G log A kali B berarti nilainya G log A ditambah G log B. Jika G log A dibagi B berarti G log A dikurangi G log B. Terus jika ada pangkatnya berarti G log A pangkat N itu sifatnya si pangkat dari A-nya ini pindah posisinya ke depan menjadi bentuk perkalian N dikalikan G log A. Terus bentuk logaritma juga bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan begini. G log A itu sama dengan P log A dibagi P log G ya. Angka di sini P-nya berapapun boleh, yang penting sama. G log A dikalikan A log B itu nilainya sama dengan G log B ya. Jika ada perkalian dengan angka yang sama di sini bisa kita hilangkan, langsung kita singkat jadi G log B. Dan jika ada yang dipangkatkan dua-duanya, G pangkat N log A pangkat M itu pangkatnya yang belakang dibagi pangkat yang di depan. Jadi M dibagi N kalikan G log A. Itu yang bisa kita pahami. Kita ingat lagi, langsung ke contoh soalnya. Oke, langsung ke yang pertama. Bentuk sederhana dari 3 log 81 ditambah 3 log 9 dikurangi 3 log 27 adalah, di sini udah punya angka pokok yang sama ya. Berarti bisa kita langsung masukkan ke sifatnya bahwa 3 log, kalau penjumlahan bisa kita rubah jadi perkalian, kalau pengurangan jadi pembagian. Tinggal kita sederhanakan, 3 log 9 bisa dibagi dengan 27 di sini sisanya 3. 81 dibagi dengan 3 bisa sisa 27. Jadi 3 log 27. Oke, lanjut yang kedua. Hasil dari 2 log 48 dikurangi 2 log 6 dibagi 3 log 1/9. Kita juga bisa rubah. Di sini yang atas
angkanya 2 log 48 dibagi 6 per 3 log 1/9, bisa kita tulis 9 pangkat min 1. Oke, kita lanjutkan. 2 log 48 dibagi 6 hasilnya adalah 8 dibagi dengan 3 log 9 pangkat min 1. Sekarang langkahnya adalah si 8 dan angka 9 ini kita rubah menjadi bentuk yang lebih kecil dengan cara dipangkatkan ya, dijadikan bentuk pangkat. 8 ini bentuk pangkat dari 2 pangkat 3, dan yang 9 adalah 3 pangkat min 2, karena 3 pangkat 2 dikalikan min 1, jadi 3 pangkat min 2. Sekarang ke sifat. Pangkatnya bisa diturunkan ke depan, jadi 3 dikalikan 2 log 2 dibagi ini min 2 dikalikan 3 log 3. Nah, 2 log 2 nilainya 1, 3 log 3 nilainya 1, berarti sama dengan min 3/2. Oke ya, udah ingat kembali ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk persamaan logaritma. Persamaan logaritma yang akan kita bahas kali ini adalah yang membentuk persamaan kuadrat, yaitu dengan cara dimisalkan ya. Ciri-cirinya adalah ada logaritma yang memiliki pangkat. Begini ya, bentuknya nanti A besar dikalikan A log fx kuadrat ditambah B dikalikan A log fx ditambah C sama dengan 0, dan nanti A log fx nya ini kan sama, bisa kita misalkan menjadi Y. Jadi bentuknya akan berubah menjadi A Y kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini nanti yang akan kita selesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Nggak usah basa-basi, langsung ke contoh soal yang pertama. Penyelesaian dari persamaan 3 log kuadrat X sama dengan 2 kali 3 log X ditambah 3 adalah. Kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. 3 log kuadrat X dikurangi 2 dikalikan 3 log X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sekarang log X di sini kita pisahkan. 3 log kuadrat X bisa kita tuliskan dengan 3 log X dalam kurung kita pangkatkan. Kenapa begitu? Karena yang pangkat 2 di sini adalah lognya ya, bukan X-nya. Jadi bisa kita tuliskan dalam kurung 3 log X pangkat 2 dikurangi 2 dikalikan 3 log X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita misalkan 3 log X itu kita misalkan sebagai A besar misalnya ya. Kan ini sama-sama 3 log X, berarti A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan. Masih ingat semua ya cara memfaktorkan? Min 3 adalah perkalian dari 3 dan 1. Yang menghasilkan penjumlahan ketemunya min 2, berarti min 3 ditambah 1 ya. Ini semua harus sudah bisa, atau kalau masih lupa ya, kita pakai bantuan begini, pakai huruf T. Min 3 sebagai bentuk perkalian, ini adalah perkalian dari berapa saja, yaitu min 3 kali 1 atau 3 dikalikan min 1.
Nah, milih yang mana dari dua ini? Milih kalau yang dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Berarti yang atas ya, min 3 sama plus 1. Oke, yang pertama A sama dengan 3 atau A sama dengan min 1. Kita kembalikan lagi ke bentuk permisalannya bahwa A sama dengan 3 log X. Berarti kita tulis 3 log X sama dengan 3. Sifatnya yang pertama tadi adalah bahwa X sama dengan ya pangkatnya ya 3 pangkat 3. X yang pertama nilainya 27. Yang kedua 3 log X sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan ya pangkatnya adalah 3 pangkat min 1. Berarti X-nya sama dengan 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/3 dan 27. Oke, soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 log kuadrat X dikurangi 2 log X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita bedakan dengan yang pertama tadi ya. Di sini log kuadrat baru X, artinya kita rubah menjadi dalam kurung 2 log X dikuadratkan dikurangi. Nah, ini yang dipangkatkan adalah X-nya. X pangkat 3 berarti 3-nya bisa pindah ke depan menjadi 3 dikalikan 2 log X. Yang belakang kan nggak ada apa-apanya. Berarti plus 2 sama dengan 0. Oke, kita kerjakan. Ya, berarti kita misalkan sebagai A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi, angkanya berapa? Perkalian 2, jelas 2 dengan 1. Sekarang positif. Perkaliannya hasilnya positif dan penjumlahannya hasilnya negatif, berarti min dengan min. Oke ya, berarti A sama dengan 2 atau A sama dengan 1. Untuk A sama dengan 2 berarti 2 log X sama dengan 2. X sama dengan 2 pangkat 2. X sama dengan 4. Untuk yang A sama dengan 1 berarti 2 log X sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 2 pangkat 1. X-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 2 dan 4. Oke. Yang selanjutnya adalah fungsi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri soalnya bentuknya adalah jelas soal cerita. Di sini sudah disediakan soal yang pertama. Charles Richter mendefinisikan kekuatan gempa yang terjadi dengan rumus M sama dengan log I/S, di mana M adalah kekuatan gempa, skalanya Richter. I adalah intensitas gempa, diukur dari amplitudo maksimum bacaan seismograf yang diambil 100 km dari pusat gempa. Dan S adalah intensitas gempa standar, yang diambil amplitudonya adalah 1 mikron sama dengan 10 pangkat min 4. Kota A terjadi gempa tercatat dengan kekuatan 5,7 skala Richter. Pada tahun yang sama, gempa lain terjadi di kota B dengan intensitas gempa 4 kali lebih kuat dari intensitas gempa di kota A. Jika diketahui log 2 sama dengan 0,3, yang ditanyakan adalah kekuatan gempa di kota B. Kekuatannya berapa gitu. Oke, kita hitung ya. Bahwa rumusnya M sama dengan log I/S. Ini rumus dasarnya. Diketahui di kota B intensitas gempanya 4 kali lebih kuat, berarti rumusnya berubah jadi M sama dengan log 4 dikalikan I/S. Nah,
lihat bentuk begini berarti otomatis kita bisa menggunakan rumus log 4 ditambah log I per S. Oke. Log 4 berapa? Log 4 adalah log 2 dikalikan 2. Ya. Ditambah log I per S. Log I per S kita biarkan saja dulu karena sudah ada nilainya ya. Log I per S nilainya adalah ya 5,7. Oke, sekarang log 2 dikali 2. Kita ke sifat lagi. Sama dengan log 2 ditambah log 2 ditambah log I per S. Berarti log 2 0,3 ditambah 0,3 ditambah log I per S, kekuatan gempa yang sudah diketahui adalah 5,7. Berarti kita jumlahkan semuanya jadinya 6,3. Ya, hanya membaca soal terus kita cari tahu info yang ada, dimasukkan ke rumus, sudah selesai. Oke, masih ada satu contoh lagi. Jumlah tunakarya disimpulkan dengan T di suatu daerah dapat dimodelkan dengan fungsi berikut, bahwa T sama dengan 100 ditambah 8 kali log dalam kurung 2N ditambah 1000, di mana N adalah jumlah penduduk. Nah, jika jumlah penduduk di daerah tersebut adalah 4500, berarti jumlah tunakaryanya adalah, nah ini di sampingnya adalah pilihan-pilihan jawaban. Kebetulan di sini kuncinya adalah 132 ya. Ini udah jawaban kuncinya, tinggal kita kerjakan. Oke, berarti udah pasti ya di sini N-nya sama dengan 4500, tinggal kita masukkan ke rumus. T sama dengan 100 ditambah 8 log dalam kurung 2 dikalikan 4500 ditambah 1000 sama dengan 100 ditambah 8 log 2 kali 4500 berarti 9000 tambah 1000 10.000. 100 tambah ya log 10.000 bisa kita tuliskan 10 pangkat 4. 100 ditambah 8 kali ya sifatnya 4 turun ke depan, terus dikalikan log 10. Nah, log 10 itu berapa? Log 10 nilainya adalah 1 ya. Oke, kalau nggak ada tulisannya, log 10 itu nilainya adalah 10 log 10 ya. Ini sama ya, kalau nggak ada angkanya artinya di sini adalah 10 log 10 nilainya sama dengan 1, berarti sama dengan 100 ditambah 8 kali 4 sama dengan 132. Oke ya, berarti jawabannya betul. Nah ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengingat kembali materi-materi dari kelas 10. Oke, sekian video ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.